Selamat datang di kampus ilmiah, edukatif, dan religius Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nanang Supandi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi melakukan pemeriksaan kinerja dan perbaikan sistem penerangan pada kelas 12, kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kritik dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas. Seluruhnya siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, Bapak absen dulu ya untuk kehadiran. Rama Ramadan, Solehudin, Ajat Sudrajat, Dimas Ismamuddin, Muhammad Ramdan Habibi, Guntur Prasetya, Diki Febriano, Didi Sugandi, Arman Maulana, Luis Saputra. Ya, hadir semua ya. Baik, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga biar lebih semangat, ya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Ya, silakan berdiri. Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita minggu kemarin kita sudah belajar, ya, sudah membahas tentang sistem penerangan. Nah, kira-kira dari kalian masih ada yang masih ingat materi yang kemarin sudah kita lakukan? Pak, Iya, silakan. Apa? pertemuan kemarin membahas tentang cara mendiagnosis gangguan-gangguan pada sistem penerangan sepeda motor. Nah, itu ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara mendiagnosis, ya, kerusakan pada sistem penerangan, ya, dimana diagnosis itu berfungsi untuk mencari kerusakan supaya apabila terjadi kerusakan itu tidak salah dalam menanganinya. Jadi dengan adanya diagnosis kita mencari sumber masalah itu akan lebih tepat, gitu ya. Kemudian mungkin ada yang masih ingat apa sih penyebab dalam sistem penerangan lampu depan mati? Coba, ada yang masih ingat penyebabnya itu apa saja? Ada yang ingat? Arman, coba apa saja? Baterai aktif soak, Baterai lemah atau soak. Kemudian soket putus, soket putus, ya. Kemudian yang ketiga, saklar tidak menyala. saklar rusak, ya. Tujuan kita hari ini adalah atau IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu peserta didik mampu melakukan pemeriksaan kinerja dan juga perbaikan kerja sistem. Ya, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video yaitu tentang bagaimana cara melakukan perbaikan sistem penerangan pada sepeda motor, ya. Nanti Bapak akan tayangkan di video. Sekarang nanti kalian perhatikan, ya, amati baik-baik yang ada di dalam video, ya. Silakan kalian perhatikan, amati, ya. Jalan. Itu dulu. Kita akan mempelajari tentang kelistrikan, terutama bagian sistem penerangan. Nah, di sini kita belajar sistem penerangan itu pasti ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat kalau kita mempelajari tentang sistem kelistrikan? Nah, kalau kita lihat, ya, untuk kehidupan sekarang ini, kalian lihat itu sekarang banyak sekali bengkel-bengkel yang bermunculan atau bengkel-bengkel baru, ya, yang mungkin hampir setiap jalan itu ada, itu ya. Kalau kita lihat jumlahnya sekarang semakin tambah banyak, ya. Untuk jenis motor atau jumlah motornya pun semakin kesini akan semakin lebih banyak.
Jadi kalau kita belajar tentang sistem kelistrikan itu manfaatnya banyak sekali. Nah, kalau kita lihat juga, kalau kita lihat di bengkel itu kalau bengkel itu tidak semua bengkel itu mau menerima kerusakan yang berhubungan dengan sistem kelistrikan, jarang sekali. Walaupun ada itu hanya sedikit. Jadi ini peluang bagi kita, ya, peluang buat kalian kalau kalian mau belajar. Nah, kalau kita mau belajar itu banyak sekali keuntungan yang akan kita dapat. Itu kenapa di dalam perbengkelan itu kita memperbaiki sistem kelistrikan itu tidak ada batasan biaya, berapa biaya dalam untuk memperbaiki sistem kelistrikan, itu tidak ada. Beda dengan yang lain. Contoh, misal kalau kita tambal ban, ya, berapa kalau kita tambal ban? 10.000, ya, ataupun paling mahal 15. Tapi kalau kita memperbaiki tentang sistem kelistrikan, apalagi untuk jenis motor yang sekarang itu semuanya sudah menggunakan sistemnya itu elektronik semua, gitu. Jadi tidak ada patokannya. Nah, itu peluang bagi kita, ya, kalau kita mau belajar tentang kelistrikan, itu peluang sebenarnya, gitu. Jadi biaya untuk memperbaiki sistem kelistrikan tidak ada patokannya. Nah, itu berarti keuntungan kita. Kita mau matok berapa itu nggak masalah. Yang penting intinya adalah kalau kita mau menjadi seorang mekanik harus jujur. Itu yang paling utama. Ya, dalam penggantian komponen apa saja tentang kelistrikan itu kita harus kasih tahu. Ini kerusakannya, ini harganya. Ya, itu. Ya, jadi kesuksesan mekanik itu adalah dengan kita berbuat. Untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek, ya. Tapi sebelum kita praktek, nanti Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok sama pembelajaran seperti minggu yang kemarin, yaitu kita akan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di mana untuk masing-masing kelompok itu akan memiliki tugas yang berbeda. Nah, apa saja tugasnya untuk kelompok 1 dan 2? Nah, untuk kelompok 1, tugas yang nanti dikerjakan itu adalah berhubungan dengan bagaimana cara memeriksa kinerja, ya, sistem penerangan. Memeriksa, berarti memeriksa saja. Itu, ya. Kemudian untuk kelompok 2, tugasnya adalah memperbaiki kerja sistem penerangan. Jadi memperbaiki. Nah, nanti untuk prakteknya mungkin bagaimana cara mengganti lampu-lampu yang kita praktek, ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD atau job set, ya, yang nantinya satu kelompok nanti Bapak akan bagi 1, ya. Nah, sebelum nanti kalian mengerjakan, ya, silakan nanti kalian tiap kelompok berdiskusi untuk mengisi, ya, mengisi soal-soal atau misal pekerjaan yang ada di dalam LKPD, ya. Paham, ya? Paham. Jadi sebelum nanti kita praktek, silakan kalian nanti isi dulu kegiatan atau tugas yang ada di dalam kelompok 1 ini, karena ini adalah tugasnya tugas per kelompok, jadi hanya 1, ya. Ini untuk kelompok yang ke silakan kalian isi, ya, secara diskusi yang ada di dalam LKPD, ya. Itu di situ ada tugas-tugas yang harus diisi dulu sebelum kita untuk yang pertama, silakan untuk kelompok 1 dulu untuk praktek, ya. Silakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 itu kan tadi tugasnya adalah memeriksa kinerja, ya. Memeriksa kinerja sistem penerangan
penerangan, di mana di dalam LKPD itu kalian sudah mencatat semua tugas, ya. Nah, sekarang kalian praktekkan. Ya. Ya, sok dibuka kayak tadi. Bohlamnya diganti semua ya. Bohlam yang baru ada. Setelah dipasang, jangan lupa dicek dulu ya. Bohlamnya diganti semua ya. Bohlam yang baru ada di tempat yang sudah disediakan. Setelah dipasang, jangan lupa dicek dulu ya. Jalan ya. Lampu jauhnya. Semua indikator, lampu senja, lampu belakang. Kalau sudah, tinggal dirakit ya. Nanti setelah dirakit, dicoba lagi.
Ya. Lampu belakang nyala? Nyala. Lampu indikator? Nah, lampu senja? Nyala ya. Oke. Ya. Berarti sudah ya. Oke. Tinggal rapikan lagi alat-alatnya, taruh sesuai dengan tempatnya. Oke. Baik. Periksa kinerja sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, sekarang bagaimana cara memeriksa kinerjanya? Oke, udah ya? Ya, oke. Silakan kalau sudah kalian kembali ke tempat awal. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok kedua ya, silakan kalian praktekkan sesuai dengan apa yang ada dalam LKPD atau job set-nya. Sok, dari mulai sekarang. Ya, bagaimana cara langkah-langkah membongkar lampu kepala sesuai dengan SOP ya, atau prosedurnya seperti apa? Ya. Pertama apa dulu yang dibuka? Baut ya. Ya, sok dibuka kayak tadi. Bohlamnya diganti semua ya. Bohlam yang baru ada di tempat yang sudah disediakan. Setelah dipasang, jangan lupa dicek dulu ya. Jalan ya. Lampu jauhnya, semua indikator, lampu senja, lampu belakang. Rakit ya.
Nanti setelah dirakit dicoba lagi. Untuk selanjutnya adalah silakan nanti tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan, ya. Baik kelompok 1, paham ya? Paham. Oke. Silakan untuk yang pertama yaitu kelompok 1, ya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil dari kegiatan kali ini. Hasil kerja kelompok 1, identifikasi jenis lampu kepala yang digunakan sepeda motor tersebut dan metode pengoperasiannya. Jenis bohlam yang digunakan halogen. Jenis arus listrik yang digunakan DC 12 volt. Jumlah lampu kepala 1 buah. Daya lampu kepala 35 watt atau 12 volt. Lampu-lampu lain yang ikut menyala saat lampu kepala nyala. Lampu belakang, lampu senja, lampu instrumen. Hasil pengamatan nyala lampu penerangan, lampu kepala, lampu Hasil presentasi untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk. Kemudian untuk kelompok 2, ya. Silakan siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Louis. Merek dan tipe sepeda motor yang dipakai Yamaha tipe PK110 cc. Alat dan bahan yang digunakan. Kelompok kedua, ya, hasil presentasi kelompok kedua, adakah yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Iya, apa yang mau ditanyakan? Lampu-lampu kepala. Ada Pak. Ya, kendalanya apa? Kendala yang ditemui adalah Coba untuk kelompok 1, ya, kesimpulan dari hasil kegiatan praktek hari ini apa kesimpulannya? Hasil kesimpulan kelompok 1, sebelum melakukan pemeriksaan kinerja sistem penerangan sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu jenis lampu kepala yang digunakan, dari mulai jenis bohlam, jenis arus listrik, jumlah lampu kepala, dan daya lampu kepala. Adapun kinerja sistem penerangan, apabila saklar digeser pada posisi on, maka lampu kepala, lampu belakang, lampu senja. Nah, kemudian silakan untuk kelompok 2 memberikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Hasil kesimpulan dari kelompok 2 adalah bahwa dalam menggunakan bola-bola sistem penerangan harus mengikuti prosedur yang tepat. Kita melakukan kegiatan praktek tadi, ya. Apa sih manfaat yang didapat setelah kita melakukan praktek hari ini? Ada yang bisa menjawab? Pak. Iya. Apa? Manfaat yang diperoleh dari kegiatan hari ini adalah kita dapat praktek melakukan cara mengganti lampu-lampu penerangan dan juga pembongkaran dalam mengganti lampu-lampu. Nanti Bapak akan memberikan tugas, ya, atau kuis, ya, atau ujian, ya. Ujiannya adalah dalam bentuk pilihan ganda, ya. Nanti Bapak bagikan soalnya, kemudian kalian kerja soalnya. Gitu. Jadi kalian baca dulu dengan teliti, kemudian bagikan untuk soalnya, ya. Satu. Sudah? Sudah ya? Sudah diisi ya? Baik. Setelah kalian isi, ya, untuk pilihan ganda. Oke. Untuk nomor 1, Denny berencana mengganti bohlam lampu kepala yang putus. Setelah bohlam yang putus dilepas, Denny membaca spesifikasinya di bodi bohlam. Spesifikasinya adalah 35 watt, 12 volt. Namun saat Denny membeli di toko bohlam dengan spesifikasi itu sudah habis. Alternatif spesifikasi yang dapat dipakai untuk bohlam pengganti sepeda motor Denny adalah, coba untuk Diki, jawabannya apa? B, Pak. B. Di situ apa B? 32 watt
12 volt. Ya, itu ya. Jawabannya adalah 32 watt 12 volt. Kenapa? Jawabannya 32 watt. Ya, silakan dikumpulkan untuk LKPD dan soalnya. Dipisah ya. LKPD sendiri. Soal. Untuk pertemuan minggu depan ya, nanti sama seperti hari ini ya, kita praktek ya, tapi yang membedakan adalah kita akan di rolling job ya. Nanti yang hari ini dapat kelompok pertama, untuk minggu depan sudah paham ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, silakan untuk ketua kelas pimpin doa penutup dulu. Silakan. Seluruhnya siap. Sebelum penutupan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita praktekkan hari ini, suatu saat bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa kalian jaga kesehatan ya, supaya nanti kita bisa beraktivitas untuk esok harinya ya. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.